Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya Permana dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya akan menjawab dari kuis UTS. Yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Berdasarkan pemahaman saya, pesan penting yang kita ambil dari video tersebut adalah ketika ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantu dengan sangat ikhlas, semampu kita tanpa mengharap imbalan dari orang itu. Selain itu, dalam video tersebut ditunjukkan sikap toleransi agar umat beragama. Di akhir video juga terdapat kutipan yang menjelaskan pentingnya toleransi, sikap gemar menolong dan toleransi, serta mencontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam video tersebut juga terdapat pesan yang tidak kalah penting bahwa Allah SWT adalah zat yang maha adil. Selain orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan balasannya, baik muslim maupun non muslim. Contohnya, coba buat hasil ijtihad di era distribusi seperti saat ini. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jual beli termasuk juga kegiatan yang dihalalkan dalam muslim. Ketika kegiatan jual beli pun sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Seiring berkembangnya zaman, sistem jual beli pun ikut berkembang juga. Sekarang sudah banyak yang mendirikan pusat perbelanjaan secara online atau yang disebut marketplace. Marketplace ini sangat mempermudah sekali untuk para orang tua maupun orang-orang yang susah pergi ke pasar maupun ke mall untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Salah satu platform marketplace yang masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015 adalah Shopee. Shopee berasal dari Singapura dan termasuk salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menawarkan transaksi jual beli secara online. Shopee ini berbentuk aplikasi, tersedia pula di smartphone. Agar mempermudah konsumen untuk mengakses aplikasi ini, Shopee juga memiliki banyak fitur, salah satunya fitur pay later. Dalam pandangan Islam, Shopee pay later termasuk dalam akad qadra. Akad qadra di sini membentuk suatu akad di antara peminjam dan meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Pada umumnya, qadra adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan uang, sebagian hartanya, serta mubah atau diperbolehkan oleh seseorang untuk mengutang. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melimpah gandakan pembayaran kepada dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Praktik Shopee pay later dalam pandangan Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad kontrak atau pinjam meminjam. Nomor 3. Dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah SWT dalam keadaan sempurna, berfungsi menampung serta menolong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, sisi dalam manusia itu harus mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan fisiknya. Hal ini sebagian firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-8 yang berbunyi, demi nafs serta penyempurnaan diciptaan, Allah mengilhamkan kepada kefasikan dan ketakwaan. Menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan dan atau diperkecilkan perannya, atau sebaliknya? Bagaimana? Dan jelaskan. Menurut saya, hawa nafsu seseorang merupakan faktor utama dan berperan penting bagi kehidupan semua umat manusia. Jika hawa nafsu dapat dikendalikan, maka akal pikiran
akan memegang kendali jiwa kalian. Untuk meredam gejolak hawa nafsu, kita harus memegang teguh iman dengan kuat dan mengamalkan ajaran Islam yang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disampaikan oleh Rasulullah cara agar kita mengendalikan hawa nafsu dengan cara lain: berpuasa rajin, beribadah, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, dapat dijauhkan dari pikiran dan perbuatan, serta yakin bahwa Allah Maha melihat dan setiap perbuatan kita melakukan balasan di akhirat kelak. Nomor 4, dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan, dan jika kamu khawatir akan memiliki berlaku adil terhadap hak perempuan atau anak yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina. Ayat ini menceritakan dua pilihan dalam menikahi wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian, mana yang paling afdol, dan jelaskan. Menurut saya lebih afdol monogami, karena manusia pada dasarnya sulit untuk bersikap adil, sebab manusia tidak menggunakan perasaan, tidak seperti robot yang sudah diprogram untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tidak perlu dengan siapapun ia bertindak baik kepada orang lain atau sesama. Selain itu, menurut saya dalam hubungan poligami, permintaan tiap-tiap istri itu berbeda-beda, sehingga sulit untuk mencari takaran yang adil untuk mereka. Nomor 5, benarkah kepada kedua orang tua diwajibkan hukumnya? Namun jika kedua menyuruh kamu untuk berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Berbakti kepada orang tua artinya kita berbuat baik kepada orang tua dan juga menjaga orang tua dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Menjaga orang tua di jalan yang diridhoi Allah. Jika orang tua kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang keliru, lantas kita mengingatkannya, maka itu juga bagian dari berbakti kepada orang tua. Selama kita menggunakan cara dan bahasa yang baik dan sopan agar mereka tidak sakit hati, maka kita tidak durhaka bila seorang anak menolak permintaan orang tua dengan menjalani jalan yang benar. Tidak dosa sebagai anak menolak perintah orang tua jika perintah orang tua justru membawa pada keburukan dan kemaksiatan. Demikian jawaban dan soal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.